Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Masih tetap semangat, amin. Saya yakin dan percaya kemarin kita 10 hari beribadah pekan Pentakosta. Saya yakin dan percaya kita sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan saya harap ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Oleh semua karena berkat Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk kami datang menyembah dan menikah nama Tuhan. Mari Tuhan pimpin setiap kami. Tuhan berotoritas penuh dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Biar Engkau bakar roh kami, bakar semangat kami, untuk kami meninggikan dan menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita mau bersama-sama lebih lagi katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bagi kita yang percaya bersama-sama katakan, aku
lebih lagi kita mau katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Mari saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita mau terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Bersama-sama kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bagi setiap kita yang percaya, kita angkat tangan kita dan katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biar pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus bakar semangat kami untuk kami boleh meninggikan nama-Mu ya Bapa.
Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Masih kuat untuk tetap berdiri. Kita percaya ada Roh Kudus yang terus memberikan kita kekuatan. Meskipun musuh di samping kita, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Kita mau bersama-sama bersuka cita pada pagi hari ini. Mari ekspresikan diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berlaksu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
bersama-sama dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allah itu dahsyat berkuasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, mungkin secara pikir kita, secara pikir manusia kita, permasalahan itu sangat berat. Tapi oleh karena darah anak domba, kita sudah diberikan penebusan. Kita sudah memperoleh keselamatan. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita mau bersama-sama katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Saya mengundang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Bersama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya hidup kita berharga di mata Tuhan. Setiap kita orang percaya, Tuhan pandang kita adalah manusia yang berharga. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan tergeletak, tapi Tuhan akan terus mengangkat setiap kita. Mari setiap kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa perkataan firman Tuhan itu terus berbicara dalam hidup kita. Kita tentu tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap hidup kita. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai. Mari saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri kembali. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai
Kami mempercayai bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, yang mampu mengubahkan segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersama-sama berhimpun, bersama-sama kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami, dan Roh Kudus Tuhan itu ada di tempat ini. Dan kami mau Tuhan, berbicaralah kepada kami semuanya. Meskipun kami menyadari, ketika kami berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak selalu memberikan jawaban doa itu tepat pada waktunya. Tetapi kami yakin ketika kami bertekun, maka kuasa urapan Roh Kudus akan menolong, membantu, dan memberikan kami berkat kasih serta pemulihan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya bahwa seruan doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, meskipun berkesan lambat Tuhan mendengar, tetapi Tuhan memberikan jawaban itu tepat pada waktunya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus, bersama-sama pagi hari ini kembali kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak ada yang terlambat. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dia jadikan semua. Inilah bagian percaya kami kepada Tuhan. Kami pasti akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan bagi kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Beri kami anugerah pengertian, beri kami hikmat-Mu, sehingga saat kami mendengar suara kebenaran-Mu, hati kami tergugah, dan kami kembali memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menyelamatkan dan menolong kami semuanya.
Kami siap untuk menerima anugerah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, kita beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tidak terasa, tahun ini kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Ya, sudah bulan Juni. Waktu cepat berlalu dan banyak hal yang kadang mungkin belum kita selesaikan, tetapi tiba-tiba waktu itu sudah hilang. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar perkataan firman Tuhan, melanjutkan dari tema kita tentang Rasul Paulus yang sedang mengalami kasih karunia zaman Tuhan. Kita hari ini akan melanjutkan kembali dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Tetapi sebelum kita memasuki eksposisi Kisah Para Rasul yang pasal ke-9, kita akan melihat terlebih dahulu dalam Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Nah, pagi hari ini saya memberikan tema melihat cahaya kemuliaan Allah. Ya, sekali lagi tema kita adalah melihat cahaya kemuliaan Allah. Nah, kita akan bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Nanti Bapak Ibu akan membaca ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat 10 dan ayat 12 akan kita baca bersama-sama. Demikian perkataan firman Tuhan. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersama-sama 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang ditulis oleh Matius dalam pasalnya yang ke-5, ini adalah perkataan Tuhan, ya, dengan judul tema perikopnya adalah ucapan bahagia. Nah, orang seringkali mengatakan, aku tidak berbahagia karena aku sakit. Aku tidak berbahagia karena aku selalu dihina. Aku tidak berbahagia karena aku dicela, aku dituduh, aku miskin, dan lain sebagainya. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah mulai dari ayat yang ketiga, di situ ada banyak sekali ucapan bahagia yang diajarkan oleh Tuhan. Salah satunya adalah perkataan Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia yang akan empunya kerajaan surga. Orang kalau lagi miskin ketika membaca perkataan firman itu langsung berkata, miskin kok bahagia. Orang yang tidak percaya selalu mengatakan bahwa itu hanya kata-kata penghiburan. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang suka cuma sekedar mengambil hati orang, tidak. Tuhan itu adalah pribadi yang benar. Tuhan itu akan menyatakan setiap apa yang diucapkan itu dari Bapanya yang di surga. Nah, demikian dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara mungkin akan berkata bahwa loh, dianiaya kok aku harus bahagia? Orang waras, orang normal akan berkata apa? Gila. Tapi sekali lagi Tuhan berkatanya jelas, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nanti Bapak Ibu akan ketahui ada banyak sekali rasul, nabi yang dianiaya oleh manusia, oleh banyak hal. Ternyata mereka bahagia. Kemudian dikatakan ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela.
Kamu dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima secara khusus, hari itu Tuhan belum mengalami yang namanya penderitaan. Belum. Yesus hari itu baru saja masuk di dalam pelayanan di usia kurang lebih 30 tahun. Tetapi yang heran, kenapa Tuhan memberikan sebuah wawasan, sebuah pengetahuan baru. Ini loh yang akan terjadi kepada pengikut-pengikut Kristus yang benar. Orang seringkali nggak tahan, orang seringkali nggak kuat karena dua unsur tadi. Yang pertama, dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian unsur yang kedua apa? Ketika dicela, ketika kamu difitnah, ketika kamu dituduh, orang pasti akan selalu berkata, aku nggak kuat. Nah, sewaktu orang mulai berkata aku nggak kuat, apa yang manusia itu lakukan? Lebih suka berdiam diri, kemudian resign, mundur dari kekristenannya. Nah, beberapa waktu yang terakhir ini saya melayani beberapa keluarga. Keluarga-keluarga ini cerita kepada saya, Pak, saya ini sudah rajin baca Alkitab, saya rajin doa, saya juga membangun persekutuan di rumah tanggaku. Orang itu cerita begitu. Tapi lihat, yang tak dapat itu bukannya sesuatu yang baik. Yang aku dapatkan justru masalah. Nah, orang ini lagi mengatakan, aku hari ini kena masalah karena anakku. Anak yang dicintai, anak yang disayangi tiba-tiba apa? Merusal. Nakalnya minta ampun. Sampai-sampai orang tua ini setiap hari itu cuma bisanya nangis. Orang Tionghoa bilang, Pak Mbofat sudah habis akal, bagaimana mengatasinya. Nah, saya bilang, kalau seandainya saudara ini berpikir bahwa kalau ikut Tuhan yang timbul cuma masalah, itu pemikiran yang dangkal. Tetapi Tuhan memberikan sebuah arahan. Memang orang yang ikut Tuhan itu harus mengalami penderitaan. Nah, seringkali orang ketika mengalami atau mungkin mendengar kata menderita langsung cepat-cepat, hati pikirannya itu langsung nolak, mengatakan aku nggak mau. Nah, saudara nggak punya pilihan, mau atau tidak mau ya saudara akan mengalami. Tetapi ada satu hal yang Tuhan katakan, dikatakan dalam ayat 12, bersukacita dan bergembiralah. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Itu kata-kata penghiburan yang saya sebutkan, bahwa nanti orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan bersama Tuhan, itu yang nanti akan melihat cahaya kemuliaan. Jadi saya memberikan sebuah kesimpulan, perkataan karena upahmu besar di surga. Kesimpulannya apa? Nanti saudara yang kuat, saudara yang hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau akan melihat cahaya. Cahaya kemuliaannya Tuhan yang namanya Shekinah Glory. Nah, orang sewaktu mendengar kata-kata upahmu besar di surga, sontak orang yang sedang punya masalah berkata, alah, penghiburan lagi. Kita mungkin bisa menjawab, itu nanti. Aku perlu yang sekarang, kira-kira kan begitu. Tuhan memberikan jawaban, ini yang menandaskan. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Tuhan mau mengatakan, kalau engkau sekarang susah, engkau punya problem, engkau punya masalah, engkau punya tekanan, engkau punya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam batin, yang kena masalah bukan hanya kamu, kira-kira begitu. Yang kena masalah bukan hanya 1-2 orang, tidak. Tuhan memberikan sebuah penguatan kata-kata, dikatakan sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya apa? Artinya setiap orang yang mau mengikut Tuhan, Tuhan juga pernah katakan, barang siapa yang mau mengikut aku harus mau
sangkal diri dan pikul salib. Orang kadang-kadang mendengar kata pikul salib, kita kadang-kadang mikir, salibku apa ya? Salibmu apa ya? Kemudian kalau kita memberikan contoh, oh salibmu anakmu, kita nggak bisa terima. Kenapa kok harus anakku yang jadi salibku? Salibku suamiku, salibku istriku, salibku keluargaku. Kadang-kadang kita nolak itu. Tapi saudara perlu tahu, setiap orang, siapapun, termasuk saya, masing-masing pasti punya salib. Nah salib ini yang kadang-kadang perlu kita mungkin benahi, perlu kita cari tahu. Apa sih yang menjadikan salib itu muncul dalam diri kita? Nah ini yang akan kita bahas bersama-sama. Nah orang kalau tidak diberi persenjataan pikiran sesuai dengan perkataan firman, orang itu nanti akan cepat lelah. Makanya lihat ada banyak sekali orang-orang Kristen hari-hari ini mengatakan, aku jadi Kristen yang biasa aja lah. Aku nggak mau terlalu menjadi Kristen yang ekstrim. Pembandingnya siapa? Agama lain. Orang nanti berkata, loh itu loh jarang ibadah, tapi sehat-sehat, gemuk-gemuk, nggak punya masalah, duitnya banyak, semuanya baik. Ada orang-orang tertentu selalu ngomong begitu kepada saya. Saya bilang, kalau kamu punya pikiran hal-hal tentang pikiran agama lain, memang di dunia itu enak. Saya melontarkan pertanyaan, tapi siap nggak? Endingnya nggak enak. Dengan cepat menjawab, moh. Lah terus maunya gimana? Maunya di dunia enak, mati masuk surga. Itu bukan dalil kekristenan. Dalil kekristenan adalah iman plus penderitaan, mati pasti masuk surga. Gak ada yang amin ya. Amin. Kadang kita mikir imannya oke, penderitaan ojo ngasih, masuk surga oke. Tapi tanpa kita mengalami penderitaan nggak bisa untuk bisa masuk surga. Berulang kali Pak Bekti selalu berkata, no pain, no gain. No pain, no gain. Tanpa sakit tidak ada hasil. Saudara mau hasil yang terbaik? Halo? Bapak Ibu masih ada di sini? Mau hasil yang terbaik? Kita akan bersama-sama belajar. Dari eksposisi Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Nah tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah belajar tetap kuat dalam Kristus dengan tetap memandang cahaya kemuliaan yang dijanjikan. Saudara harus percaya, sesulit apapun hidupmu, sejahat apapun dirimu, sejelek apapun perilakumu, satu hari kelak cahaya kemuliaan itu pasti muncul. Kenapa? Karena cerita daripada Kisah Para Rasul pasal 9 itu diceritakan dengan tuntas, komplit dari perilakunya Rasul Paulus yang sedemikian jahat. Nah mari kita akan bersama-sama belajar. Kita langsung saja melihat dalam ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tolong saudari Rosa bisa bacakan Kisah Para Rasul 9. Beginilah firman Tuhan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Iya, Bapak Ibu perhatikan bahwa dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini menceritakan tentang pertobatannya Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Saat itu
Paulus sebagai orang agama. Dia ahli Taurat, orang Farisi. Dan Paulus ini adalah seorang yang sangat-sangat benci kekristenan. Yang diserang siapa? Hari itu yang diserang adalah Stefanus, seorang martir Tuhan. Dia rela mati untuk kebenaran. Matinya pun mengenaskan, dirajam. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Stefanus, seorang yang cinta kebenaran, penuh Roh Kudus, melakukan banyak perbuatan baik, kenapa selalu diserang? Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan, kalau Bapak Ibu juga mengalami peristiwa yang sama, ya, dibenci, dicurigai, dituduh, gak disenangi orang. Kalau saudara melakukan sebuah hal yang namanya benar, saudara perlu ingat, kenapa saudara tetap diserang? Yang pertama, problem yang kita hadapi itu karena apa? Iblis gak suka. Nah, waktu iblis tidak suka dengan yang namanya kebenaran, yang pertama, kebenaran itu berusaha untuk dibungkam. Makanya lihat, semakin Bapak Ibu getol di dalam Tuhan. Waktu getol pertama kali saudara kelihatan baik. Ritmenya tuh enak, menanjak, termasuk berkat. Keluarga diberkati, keluarga dipulihkan. Tetapi nanti tiba-tiba muncul pernik-pernik. Nah, pernik-pernik ini apa? Iblis mulai melihat, orang ini bahaya. Makanya semakin saudara dekat sama Tuhan tetapi kurang intim melalui doa, firman Tuhan, ibadah, iblis itu nanti merengseknya itu cepat. Nah, Stefanus mengalami sebuah peristiwa yang seperti itu. Dia erat kepada Tuhan, semakin dia erat, semakin dia menunjukkan eksistensinya kepada Tuhan, iblisnya semakin nyerangnya juga kencang. Makanya di sini Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan 2 dikatakan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damaskus, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu perhatikan, membunuh orang, menganiaya orang malah diberi legalitas. Sama kalau kita berpikiran, kadang-kadang kita mau cari izin gereja dulu. Gereja jelas tempat untuk orang bertobat. Pak Bekti pernah mengatakan bahwa gereja itu seperti bengkel mobil. Yang rusak-rusak dimasukkan bengkel, dikenteng, dicat sampai mulus, kemudian keluar itu tampilnya beda. Tapi lihat Bapak Ibu, kita yang berusaha untuk cari izin gereja bertahun-tahun, bukan hanya di tempat ini, di banyak gereja, semuanya dilarang. Semuanya dibungkam, semuanya diteror. Itu untuk gereja. Tapi coba kalau Bapak Ibu bikin diskotik, bikin panti pijat, bikin tempat-tempat yang dunia malam, izin itu sangat mudah untuk diberikan. Kadang-kadang kita yang tahu kebenaran berkata, gak adil. Kita yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan berkata, gak adil. Nah, waktu itu Paulus juga demikian. Dia melakukan pengancaman, melakukan pembunuhan, melakukan penganiayaan, malah didukung. Nah, cara kerja iblis bagaimana? Cara kerja iblis adalah cara yang memang membawa orang yang sedang tidak hidup dalam kebenaran untuk melakukan perbuatan-perbuatannya. Itu cara kerja iblis. Makanya kalau kadang-kadang di dalam gereja muncul konflik, ya konflik itu kan dimunculkan karena misalkan ketidakpuasan,
karena rasa ketidakselarasan, merasa tidak diperhatikan. Nah, orang-orang yang memberikan tuntutan-tuntutan seperti itu, kadang iblis itu merasuk. Kalau saudara belajar dari kehidupannya Rasul Paulus, Paulus itu siapa sih? Paulus itu adalah seorang yang ngelotok Alkitab. Pemahaman tentang Alkitab itu ngeri, hafal. Kemudian dia melakukan banyak ritual agama. Bukan hanya Taurat, dia juga orang Farisi. Hal-hal apa yang diatur di dalam hukum Taurat, Paulus lakukan semua. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa jahat? Bapak Ibu perlu tahu, di dalam gereja atau di dalam tempat ibadah, ada yang namanya roh agamawi. Jadi orang kalau kena roh agamawi, penampilannya apa? Selalu ingin ditonton orang. Makanya ahli Taurat orang Farisi itu selalu dikecam oleh Tuhan. Kenapa mereka pakai baju jubah yang mahal-mahal, mereka ingin dihormati, mereka selalu ingin duduk di depan, mereka selalu ingin lebih daripada yang lain. Tapi itu agamawi. Orang kalau sampai kena roh agamawi kemudian bagaimana? Bagus kalau hanya di dalam ruangan gereja. Dah cuma itu tok. Lebih dari itu perilakunya nggak bagus. Nah, hari itu Rasul Paulus sebagai satu pribadi yang kena roh agamawi, dia melakukan tindakan-tindakan yang jahat. Dia menolak kekristenan, dia bunuh setiap orang-orang Kristen yang mencoba taat. Makanya dikatakan di sini, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Minta apa? Legalitas. Kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah nonton film-film triad, pernah nonton film-film Yakuza, orang yang terlibat di dalam triad atau Yakuza, ya, orang itu dipersenjatai dengan senjata-senjata yang macam-macam. Ada pistol, ada senjata berat, ada pisau, ada macam-macam. Perintahnya cuma satu. Kalau tidak mau taat kepada kelompok yang diikuti, bunuh. Mereka melakukan pembunuhannya ya ngeri. Nah, kadang-kadang ada anggota triad yang ingin bertobat. Kemudian pamit, saya mulai besok mau keluar dari anggota ini. Yang muncul bukannya sesuatu yang baik diizinkan karena ingin tobat. Bukan. Tetapi yang didapat adalah apa? Ancaman. Kamu keluar, anakmu mati. Kamu keluar, istrimu tak bunuh. Kamu tetap nekat keluar, kamu yang tak bunuh. Peristiwa ini sama dengan kehidupannya Paulus. Waktu menjadi pembunuh semuanya legal. Makanya saya memberikan pesan kepada Bapak Ibu, berhati-hatilah ketika saudara sedang mengkonfrontasi gereja. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kadang apa yang menjadi pikiran kita ini dikendalikan oleh iblis. Itu yang namanya kompromi. Kelihatannya saudara ini didukung. Saudara kelihatannya bisa mengkoreksi setiap hal di dalam gerejamu. Tapi itu bukan pekerjaan Tuhan. Kenapa demikian? Karena iblis memakai suara mayoritas. Makanya lihat, sebuah gesekan, sebuah problem dalam gereja, biasanya orang-orang itu pasti berkelompok, kemudian menyuarakan suara mayoritas. Menurut kami harusnya nggak boleh begini. Menurut kami harusnya nggak boleh begini. Yang benar harus begini. Mulai muncul pertentangan. Waktu pertentangan itu terjadi, kemudian apa? Digodok. Jadilah perpecahan. Sama Tuhan Yesus kita mati gara-gara suara mayoritas. Stefanus mati gara-gara suara mayoritas.
Apakah suara mayoritas itu pasti benar? Belum tentu. Tuhan waktu itu kalah dengan suara mayoritas, akhirnya apa? Dia harus disalib. Sekarang kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai dengan yang ke-60. Ya, perikopnya adalah Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Bapak Ibu perhatikan cerita ini, kalau kita baca atau saya bacakan, kelihatannya sepintas gak ada bobotnya. Tapi coba nanti Bapak Ibu baca dalam ayat 54 sampai dengan yang ke-60 dengan perenungan. Peristiwa yang dialami oleh Stefanus itu peristiwa yang sangat mencekam. Kenapa? Di situ ada banyak sekali orang banyak itu ngerubuti Stefanus. Mereka masing-masing itu pegang batu. Batunya bukan kerikil, bukan sebogem begini, bukan, lebih besar. Yang menjadi otaknya siapa? Saulus. Saulus berkata, bunuh, rajam. Wih, banyak orang langsung duar. Tapi dalam kondisi dia itu sedang tersakiti, tersolimi begitu. Tiba-tiba dia melihat cahaya kemuliaan. Ini yang tadi dikatakan. Ia menengadah ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu mungkin berpikir, Stefanus yang saat itu dirajam dengan batu, mungkin dia akan berkata sakit. Tapi ternyata secara tafsir, Stefanus tidak pernah berkata sakit. Stefanus tidak pernah berkata stop, berhenti, aku gak kuat. Tidak. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, mosok iya dirajam gak sakit. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kesaksiannya Ibu Susan, ya gembala senior di Semarang, dia jelas kena bom. Kakinya harus hilang satu. Tapi ajaib, sewaktu dioperasi itu tanpa dibius. Ada murbaut, ada gotri, ada paku tuh nancep di sekujur badan. Dicabuti satu persatu pakai pinset. Klutik. Dia nggak sakit. Bahkan Bu Susan ini sempat mati beberapa saat. Pak Bekti bersama tim doa waktu itu berdoa kepada Tuhan, minta perpanjangan. Tuhan jawab, kok bisa? Itu orang yang di dalam hadirat Allah. Makanya ketika hari itu Stefanus yang sedang dirajam, dia mengalami sakit hebat tapi tidak merasa sakit. Dia berkata kepada Tuhan apa? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Enggak takut mati. Stefanus rela
dirinya dijadikan martir oleh Tuhan. Dan yang lebih hebat dalam ayat 60, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Jadi Stefanus ketika hampir mati, dia memberikan doa yang namanya apa? Doa pengampunan. Nanti saudara baca dalam pasal 8. Sesudah Stefanus mati, orang tuh meratap, nangis. Tapi yang ajaib, meskipun hari itu kekristenan mencoba dibungkam, dimusuhi oleh banyak orang, kekristenan itu malah semakin berkibar. Rasul-rasul yang lain itu semakin gencar memberitakan firman Tuhan. Itu yang hebat. Sama di dalam penderitaanmu, hari ini engkau tahu kenapa engkau harus menderita, kenapa engkau harus mengalami persoalan, kenapa engkau harus mengalami penindasan. Hal yang paling utama ini harus saudara paham, karena kebenaran itu akan selalu berusaha untuk dibungkam. Iblis tahu setiap kelemahan hidup manusia, termasuk saya, kalau menderita pasti nggak kuat. Ada orang-orang tertentu lebih suka menghindari gereja. Kenapa? Gereja nggak memberikan jawaban menurut orang itu. Tanpa sadar ketika orang itu mulai undur, kebenaran Allah itu dibungkam. Orang itu sedang mengikuti akan setiap geraknya setan, geraknya iblis. Akhirnya apa? Mati. Kenapa orang itu selama di dunia ketika sedang mundur kok malah urusan permasalahannya kok malah beres? Iblis tahu, orang ini nggak usah diganggu, orang ini nggak usah digoda, orang ini nggak usah diberi macam-macam problem, toh akhirnya mati juga. Makanya apa? Nggak usah diganggu. Ketika gangguan itu mungkin tidak muncul, orang itu berkata, loh lihat, aku kan baik-baik saja kan, meskipun aku tidak seperti yang kemarin, rajin ibadah, doa dan sejenisnya. Jebakan iblis yang kedua itu mulai merasuk. Akhirnya apa? Hidup kita menjadi hidup yang sia-sia. Jadi itu yang pertama, kebenaran Allah itu berusaha untuk dibungkam. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita ini bisa tetap kuat di dalam Kristus, kita bisa tetap bisa melihat cahaya kemuliaan Allah. Yang kedua, saya mengambil sebuah kesimpulan, jangan berhenti berdoa. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3, jangan berhenti berdoa. Kalau saudara berhenti berdoa, iblisnya tepuk tangan. Tapi kalau saudara terus berdoa, iblis itu gemetar. Nah kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5. Demikian perkataan firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tadi di awal Stefanus melihat cahaya kemuliaan, mati. Tapi roh dari Stefanus itu terempartasi karena apa? Doa pengampunan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, seseorang waktu mau mati, ya seringkali kalau dalam keluarga biasanya orang itu akan memberi yang namanya wasiat. Saya berkata wasiat terakhir itu adalah bagian yang paling penting. Kalau wasiatnya itu benar, perkataannya benar, maka seluruh kehidupan anak-anak cucu menantu pasti enak. Tapi kadang-kadang ada orang waktu meninggal itu menyisakan kepahitan. Ada orang tua saking benci, saking kecewa, saking mangkelnya dengan anak, yang muncul adalah kata-kata hujat.
maka orang itu terhujat. Tapi lihat dari kehidupannya Stefanus kepada Saulus, dikatakan sekali lagi dengan sangat jelas tadi, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan kata lain, Stefanus berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Sewaktu pengampunan itu muncul, maka roh kebenaran yang ada di dalam kehidupan orang yang mengampuni itu impartasi kepada yang diampuni. Makanya Stefanus sebelum mati melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Paulus sewaktu mau ditangkap oleh Tuhan, sama ceritanya. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nanti saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal 22, diceritakan hari itu siang hari, di tengah siang hari bolong, tiba-tiba cahaya siang hari bolong itu kan sudah terang, ini tiba-tiba terangnya 1000 kali daripada terang matahari. Itu dialami oleh Paulus. Seketika itu juga Paulus yang melihat cahaya kemuliaan Allah langsung tersungkur. Saking terangnya, terang Allah, Paulus matanya buta untuk 3 hari. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Saulus yang sedemikian jahat, Saulus yang sedemikian buruk perilakunya, Saulus yang sedemikian penganiaya pengikut Kristus, kenapa dia bisa ditangkap oleh Tuhan? Kuncinya tadi doa. Tanpa doanya Stefanus, Saulus tetap Saulus yang lama. Sama hari ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami problem. Problemnya macam-macam, itu istrimu, anakmu, apapun. Doakan orang itu. Minta kepada Tuhan, kalau engkau disakiti, engkau ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku memberikan roh pengampunan atas orang itu. Tuhan, aku mau bereskan hatiku, pikiranku yang tidak berkenan di hadapanmu. Aku mau beres, aku memberkati orang itu. Saya berani pastikan, pertobatan itu pasti bisa terjadi. Amin. Kitab Amsal berkata demikian, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan diperdamaikannya dengan dia. Kadang mungkin hatimu kan rindu, yaitu mungkin saudaramu kok ingin berdamai, tapi kok nggak ketemu jalan. Engkau harus menanggung sakit, engkau harus menanggung nggak enak nih di sini. Kadang kau berkata, gara-gara orang itu. Tapi saya mau katakan, keputusan kecewa, keputusan sakit hati, keputusan dendam itu bukan karena orang lain. Keputusan itu adalah keputusan dirimu sendiri. Engkau mau beres atau tidak beres kan dirimu. Engkau mau sukses atau tidak sukses kan dirimu. Tapi coba kita belajar dari kehidupannya Stefanus. Ketika dia memberikan roh pengampunan, ketika roh itu dikatakan kepada Tuhan sebelum dia mati, Tuhan langsung tangkap perkataan itu. Dan firman-Nya tadi dengan sangat jelas berkata, Saulus ini melihat cahaya terang kemuliaan Allah. Nah kemudian ketika Paulus ini sudah mulai bertobat, kita lihat sekarang dalam 1 Timotius 1 ayat 13. 1 Timotius 1 ayat 13 berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa memberikan garis bawah untuk kata tetapi aku telah dikasihaninya. Jadi waktu kita berdoa untuk seseorang, kasih karunia Allah itu dilimpahkan. Paulus detik itu sadar
Kalau aku hari itu tidak diberi kasih karunia oleh Allah, aku sudah mati. Sama hidup saya, hidup saudara, kalau tidak mengalami yang namanya kasih karunia Allah, kita nggak tahu apa yang sedang kita alami ini. Minggu yang kemarin saya sudah jelaskan, kalau hari itu saya tidak diberi kasih karunia Allah, hari ini saya mungkin masih di rumah sakit jiwa. Tapi karena kasih karunia Allah, Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran perkataan firman. Kenapa? Ini izinnya Tuhan. Paulus menghargai itu. Paulus menghargai apa yang Tuhan sudah nyatakan. Makanya dia berkata, seperti minggu lalu saya sampaikan juga, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang saya katakan berulang kali, kalau engkau menghargai kasih karunia Allah, apapun pasti engkau akan berikan untuk Tuhan. Engkau tidak akan lagi hitung-hitungan waktu. Hal yang paling utama di dalam hidup adalah Kristus. Paulus mendapatkan satu anugerah gara-gara doa daripada Stefanus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, agar kita bisa tetap kuat dalam Kristus sehingga menerima cahaya kemuliaan yang dijanjikan. Yang ketiga, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu. Amin. Seburuk apapun keadaanmu, engkau punya utang banyak, Tuhan bisa hapus utangmu. Engkau punya penyakit yang permanen bermacam-macam, Tuhan juga bisa delete itu semuanya. Kenapa? Allah itu maha kuasa. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16, itu poinnya keliru itu. Kisah 9, 10 sampai 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan Paulus melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Perkataan pengakuan daripada Ananias adalah apa? Orang ini sangat jahat. Orang ini ganas. Mungkin kalau ditambahkan akan muncul perkataan, orang ini nggak mungkin diubah. Sama saudara yang lagi punya persoalan kan kadang-kadang ngomong begitu. Anakku nggak mungkin berubah, suamiku tidak mungkin berubah, keadaanku tidak mungkin berubah. Saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita mulai kembali menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan mampu mengubah segala sesuatu menjadi baik dan benar. Ini loh Saulus, jahatnya minta ampun, jeleknya minta ampun, karakternya tidak baik. Tuhan diberitahu oleh salah seorang murid Tuhan, Tuhan orang ini nggak mungkin bisa berubah, jahat.
Dan Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan kita tidak mudah terpengaruh dengan provokasi. Tuhan kita hanya memberikan sebuah jawaban. Orang ini akan aku pakai untuk memberitakan kebesaran namaku. Dan detik itu juga langsung tek, Paulus langsung berubah. Dalam surat Galatia dikatakan apa? Sesaat pun tanpa pertimbangan, aku tidak bertanya kepada orang lain, aku langsung memberitakan Injil. Dalam Kisah Para Rasul ini pun juga disebutkan hal yang sama. Saat itu langsung Paulus memberitakan Injil. Meskipun ancamannya sudah itu apa? Mau dibunuh. Ya kalau Bapak Ibu nanti baca secara lengkap, dulu dia itu pemburu. Pemburu untuk membunuh orang Kristen. Ketika dia bertobat, ketika dia terima Yesus, dia yang diburu untuk dibunuh. Tetapi Paulus hebat. Meskipun ada siksaan, ada problem yang menghadang. Yang terakhir kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 16 dan 17. Kita perhatikan. 1 Timotius 1 ayat 16 dan 17. Ayat ini berkata demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi Paulus waktu menuliskan perkataan 1 Timotius pasal 1 ini, dia itu mengingat. Yang diingat apa? Justru karena itu aku dikasihani, diberi kasih karunia. Kalau nanti Bapak Ibu membaca tafsir dalam 1 Timotius, cerita ini menceritakan Paulus sudah hampir mati, sudah masuk dalam masa tua. Paulus mati kira-kira di usia 64 tahun. Dia berkata dalam tulisannya, ngomong begini sama Timotius, Timotius, aku telah memelihara iman dan mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku akan menerima mahkota kemuliaan bagi orang yang mengasihi. Makanya dalam ayat 17, kalau Bapak Ibu ya sekali lagi meresapi waktu baca firman Tuhan, saya membayangkan tulisan Paulus itu begini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormatnya Paulus kepada Tuhan itu dahsyat. Hormatnya Paulus kepada Tuhan diungkapkan dengan bahasa tetesan air mata. Kenapa? Waktu dia menuliskan surat kepada Timotius, dia tuh sambil nangis. Dia nulis di dalam penjara. Dia ceritakan hal ikhwal dirinya, hal ikhwal Tuhan, baik, cinta, sampai merubah hidupnya. Dan endingnya Paulus menerima kemuliaan dari Tuhan. Meskipun hidupnya penuh penderitaan. Bapak Ibu nanti bisa baca dalam surat Korintus, 1 Korintus pasal 6, itu daftar penderitaannya Paulus. Pasal 9 itu juga menceritakan daftar penderitaannya Paulus. Tetapi dia menyongsong maut, menyongsong kematian itu bersama Tuhan, dan pada akhirnya dia bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Aku telah mencapai garis akhir dan aku akan menerima mahkota kemuliaan yang kekal. Saudara mau terima mahkota kemuliaan kekal? Jangan putus asa, tetap semangat, hiduplah di dalam Tuhan, maka cahaya kemuliaan Kristus itu pasti ada dalam dirimu. Amin. Tuhan memberkati. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya kepada Tuhan, meskipun seringkali kami diperhadapkan dengan realita kesulitan hidup, sakit penyakit, bahkan pergumulan dalam hati dan pikiran. Kerap kali kami berputus asa dan mempertanyakan di mana Tuhan. Bahkan kerap kali engkau mungkin sudah berdoa, tetapi doa itu belum dijawab. Engkau mengeluh dan engkau berkata, aku tidak kuat. Tetapi pagi hari ini, suara firman kebenaran itu nyata. Di dalam penderitaan Stefanus berseru kepada Allah Bapanya yang di sorga, Tuhan, jangan timpakan kesalahan itu kepada mereka. Ampuni mereka. Dan ketika Stefanus mati, dia tidak melihat karya Tuhan. Tetapi hari ini kita yang percaya mengetahui cerita itu. Dan biarlah cerita yang dilakukan oleh Stefanus menjadi berkat atas kita semuanya. Meskipun kau tidak melihat hari ini, tetapi yakin percaya, anak-anakmu, cucu-cucumu, menantumu akan melihat terang kasih Kristus yang ajaib. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan
dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami berterima kasih karena Tuhan ungkapkan setiap rahasia yang selama ini tidak kami ketahui. Kami yang sudah lelah, hari ini kami dihibur oleh Tuhan melalui setiap jawaban perkataan firman yang membuat kami hidup dan kembali memiliki pengharapan. Biarlah perkataan firman-Mu Tuhan pagi hari ini kembali Engkau teguhkan. Melalui sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, berkati kami semua sidang jemaat-Mu. Berkati untuk pelayan-pelayan-Mu. Berkati untuk hamba-Mu. Sehingga mereka semua Tuhan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang baik untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Saya mengundang untuk petugas yang sudah ditunjuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur perjamuan yang sudah disediakan. Sebelum kami menerima, Engkau kuduskan, sucikan, menjadi substitusi, pengganti, di mana roti adalah lambang tubuh-Mu, anggur adalah lambang daripada darah-Mu yang kudus, yang memerdekakan, yang menyembuhkan, dan menyelamatkan. Untuk itu Tuhan berkati roti dan anggur, supaya sidang jemaat-Mu ketika menerima, mereka boleh mengalami pengurapan. Tuhan berkati untuk pelayan-pelayan Tuhan, berkati dan kuduskan impartasi yang terbaik yang Tuhan curahkan atas seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur. Kalau sudah menerima, mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menghayati apa arti kita menerima roti dan anggur perjamuan. Ketika engkau mau melihat salib Kristus, pengorbanan Tuhan, inilah roti dan inilah anggur. Roti adalah lambang tubuh Kristus yang teraniaya karena dosa kita. Anggur adalah lambang daripada darah Yesus yang tercurah menebus setiap dosa dan kesalahan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita mengangkat cawan berkat itu lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima anugerah darah Yesus yang memerdekakan hidupmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan itu melimpah bagi kami. Engkau memberikan kepada kami iman, memberikan kepada kami pengharapan, menerima anugerah kasih setia dari Tuhan. Biarlah iman, harap, dan kasih itu Tuhan selalu muncul dalam batin kami, hati kami, pikiran kami. Sehingga kami yang sedang berkata, Tuhan aku tidak kuat, hari ini Tuhan beri kekuatan yang baru. Amin. Tuhan beri kuasa penghiburan, kuasa berkat damai sejahtera, sukacita yang ilahi, sehingga kami boleh tampil menjadi pemenang-pemenang yang hidup. Dan kami boleh melihat cahaya kemuliaan Kristus yang terpancar dalam diri kami semuanya. Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Kukan melihat, Dia jadikan semua
Dia jadikan semua, bukan melihat, bukan melihat. Dia jadikan semua. Kita beri sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang menghantar kami sampai ke pertengahan tahun di tahun 2023. Dan kami percaya Tuhan, kasih karunia-Mu terus melekat dalam diri kami. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan membalas akan setiap kebaikan Tuhan. Kami akan mengembalikan Tuhan akan keuangan kami melalui korban persepuluhan, melalui Tuhan akan korban persembahan kasih yang kami akan lakukan. Biarlah itu boleh menjadi kelebaran atas pekerjaan dan kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan, berkati akan seluruh sidang jemaat-Mu dan berkati dengan berkat yang melimpah sehingga mereka tetap setia untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sudah menuntun, menolong kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, di dalam acara persekutuan doa puasa hari Sabtu kemarin, dan juga Tuhan, doa penyembahan yang kami lakukan di hari Sabtu, Engkau sudah kirimkan Tuhan banyak jiwa-jiwa. Engkau sudah menolong, memberkati mereka yang mau mengambil bagian dalam pengudusan diri, sehingga mereka Tuhan boleh memuji mempermuliakan nama-Mu, bahkan mengambil bagian dalam merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh lakukan semuanya boleh menjadi dupa yang harum, sehingga gereja di tempat ini semakin bertumbuh. Gereja di tempat ini menjangkau jiwa-jiwa. Dan gereja di tempat ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus tambahkan jiwa-jiwa yang terhilang. Engkau terus tambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Kristus. Biarlah melalui kami semua Tuhan, nama-Mu semakin dipuji. Amin. Nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin. Dan hari ini kami juga bersyukur untuk saudara kami Arif Adiwibowo, untuk saudara kami Eldian, saudara kami Andika, dan juga Tuhan untuk Nita. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin bekerja melimpah. Amin. Pertolongan Tuhan yang ajaib di hari ulang tahun mereka semakin bekerja. Amin. Keluarga mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Suparwoto bersama Ibu Harsi yang masih mengalami kelemahan tubuh karena tensinya rendah. Tuhan, Kau jamah, Engkau pulihkan. Dan kami bersama-sama berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keajaiban Tuhan terjadi. Amin. Pak Woto dan Ibu Harsi mengalami berkat kasih dan pemulihan daripada Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan, mereka boleh kembali beribadah mempermuliakan nama-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan akan ujian, dan mereka yang juga masih ada ujian. Biarlah berkat Tuhan juga turun dan terus melimpah atas mereka. Amin. Pertolongan Tuhan yang ajaib bekerja untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kemiskinan, fakir miskin, janda-janda, Tuhan yatim piatu, kiranya berkat Tuhan juga dicurahkan atas mereka, sehingga di dalam masa-masa sulit Tuhan mereka ditolong oleh kekuatan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berkati dengan berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Berkati kami dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur